Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu hadis tentang kemuliaan atau Al-Quran ada sebagai bacaan yang paling mulia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la hasada illa 'ala ithnataini rajulun Allahul kitaba wa qama bihi ana al-lail wa rajulun a'tahu Allahu malan fahuwa yatasaddaqu bihi ana al-laili wan nahar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan hasad atau iri hati kecuali kepada dua golongan. Yang pertama, kepada orang-orang yang Allah berikan pada mereka Al-Quran dan mereka membacanya di tengah malam, ya. Kemudian bersama Al-Quran dalam sholatnya, ya. Kemudian yang kedua, yakni kepada orang-orang yang Allah berikan kepada mereka harta, kemudian mereka sedekahkan siang dan malam. Masya Allah. Dalam hadis ini kita tentu dapat mengambil dua poin tersebut. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa para ulama membagi hasad dalam dua bagian. Yang pertama hasad hakiki dan yang kedua hasad majazi. Hasad hakiki adalah seseorang berharap nikmat orang lain hilang. Jadi ketika seorang misalkan melihat tetangganya dia punya mobil baru, punya rumah baru, atau lihat pakai kalung baru, gelang baru, tiba-tiba perasaannya gundah gulana, ya. Siang dan malam kepikiran terus. Kemudian ada perasaan supaya tetangganya kehilangan hartanya. Nah, itulah hasad hakiki, dan menurut hukum asalnya ini dilarang, mutlak dilarang, tidak diperbolehkan. Kemudian hasad majazi yang dimaksudkan adalah ghibthah, ya. Ghibthah ini adalah berangan-angan, ya, ingin mendapatkan seperti yang orang lain dapatkan. Misalkan yang tadi punya rumah baru, misalkan punya HP baru, kalung baru, gelang baru, maka dia pun ada keinginan ingin seperti seseorang itu, ya. Tapi bedanya dengan hasad hakiki, ya, dia ini tidak punya perasaan supaya hartanya hilang gitu. Tapi dia malah termotivasi ingin seperti seseorang itu, dan dia berusaha untuk mendapatkannya. Entah harta yang seorang itu hilang ataupun tidak, dia tetap berusaha, ya. Maka jika hal ini, ya, dalam hal duniawi itu dibolehkan, ya. Tetapi begitupun apabila dalam hal ukhrawi, ini tentu sangat dianjurkan dan sangat disukai. Maka para ulama telah mengkiaskan makna hadis tersebut, ya, sebagai ghibthah, ya, yang dalam masalah keduniaan dibolehkan, kalau masalah akhirat tentu dianjurkan. Itulah kira-kira makna dalam hadis tersebut, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, ya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.